Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu kembali. Kali ini akan saya sampaikan tentang hukum agraria, ya. Hukum agraria. Jadi hukum agraria ini sebenarnya sumber utamanya nanti itu adalah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, maksudnya tahun 1960. Nah, berbicara masalah hukum agraria, kalau mau didefinisikan itu adalah sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur tentang pertanahan dan hal-hal yang berhubungan dengan tanah. Sehingga definisi daripada hukum agraria itu sendiri dibagi dua. Kalau saya bagi dua itu ada namanya hukum agraria dalam arti luas, ya, dan hukum agraria dalam arti sempit. Ya. Nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana ruang lingkup daripada hukum agraria itu sendiri. Hukum agraria dalam arti luas, ya, itu meliputi bara pleska bumi, air, ruang angkasa, ya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini ruang lingkup. Kalau kita mau mendefinisikan itu hukum agraria dalam arti luas. Jadi bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan yang ada di dalamnya, dalam tanah. Itu sebenarnya masuk ruang lingkup daripada hukum agraria. Ini dalam arti yang sangat luas, ya. Tetapi nanti kemudian ini nanti masing-masing ada peraturan perundang-undangan tersendiri tentang kekayaan alam, tentang ruang angkasa, tentang air dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum agraria dalam arti sempit, ya, yaitu hukum agraria yang hanya berkaitan dengan tanah saja, ya, tanah. Ya. Maka ada mengatakan hukum pertanahan. Nah, nanti yang akan saya sampaikan itu adalah mencari hukum agraria yang menjadi materi daripada mata kuliah ini adalah tidak sekedar tanah saja, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan tanah, ya. Jadi kita nanti mempelajari tentang hukum agraria itu adalah tanah dan hal-hal yang berhubungan dengan tanah, ya, yang melekat dengan tanah, ya, rumah, bangunan dan sebagainya, ya. Nah, tujuan daripada hukum agraria ini sama dengan tujuan nasional kita. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria itu, ya, tujuannya adalah sama dengan tujuan nasional. Apa itu tujuan nasional kita? Itu bisa saudara baca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan ini tidak pernah diamandemen, memang bunyinya ya seperti itu sejak disahkan 18 Agustus tahun 1945, itu memang bunyinya hukum pembukaan. Yang diamandemen itu kan materinya, ya, tidak pembukaannya, ya. Saya tidak memperdebatkan ini tentang pembukaan karena itu sebagai sumber hukum tujuan nasional kita, ya. Apa itu kalau kita baca di dalam pembukaan? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya kan, dan seterusnya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
Itu tujuannya. Itulah mengapa dalam hukum agraria kita, ya, itu sangat luas sekali di melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah tanah air itu masuk dalam lingkup undang-undang agraria kita. Ya. Jadi ini definisi, kemudian dari tujuannya. Nah, kalau kita melihat dari tata hukum Indonesia, itu hukum kan ada hukum privat, ada hukum publik nanti ya. Jadi dalam hukum kita itu ada apa namanya itu pembidangan hukum ya, pembidangan hukum. Lalu di mana posisi hukum agraria dalam sistem tata hukum nasional kita? Ya, tentu masing-masing kan dalam hukum itu kan ada di mana posisi hukumnya itu. Ya, ya. Posisi hukum agraria kita itu bisa juga menyangkut hukum perdata. Jadi ada aspek hukum privatnya, ada keperdataannya. Jadi kalau berbicara pertanahan, itu juga berbicara hukum perdata. Misalnya nanti tentang kepemilikan hak atas tanah, jual beli tanah, dan seterusnya. Ya. Jadi ini merupakan posisi daripada hukum agraria. Jadi menyebar ke dalam hukum perdata ada berbicara tentang hukum agraria. Yang kedua, hukum agraria itu dalam tata hukum kita itu juga masuk dalam hukum adat. Sehingga kita ketika belajar agraria tentang pertanahan, ya, tentang pertanahan khususnya, itu nanti juga berbicara hukum adat. Maka ada istilahnya gade tanah, jual plus, menjual lepas maksudnya, dan seterusnya. Kemudian kepemilikan tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat ini kan hukum hukum adat. Jadi hukum agraria itu dibicarakan dalam hukum perdata, tapi juga bisa menyangkut hukum adat. Yang ketiga, itu juga bisa menyangkut dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Negara ikut campur di dalam pengaturan hak atas tanah. Misalnya keputusan tentang dikeluarkannya, diterbitkan surat hak milik misalnya, atau SHM misalnya, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maksud saya. Nah, ini kan negara sebagai sebuah organisasi yang besar melalui pejabat administrasi negara memberikan pengakuan, ya kan, memberikan keputusan. Jadi bisa masuk dalam wilayah tata negara, bisa masuk dalam atau wilayah hukum administrasi negara. Nah, ini saya tidak memperdebatkan bagaimana hubungan tata negara dan administrasi negara, tetapi prinsipnya ketika berbicara masalah hukum agraria, maka posisi agraria itu juga dibicarakan. Nah, berkaitan dengan keputusan-keputusan administrasi negara. Itulah mengapa ketika ada sengketa tentang terbitnya sertifikat, maka bisa jadi itu dianggap sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, sehingga dapat di PT-UN-kan. Ya, ketika ada salah mengambil keputusan. Nah, bisa juga nanti masuk dalam hukum antar golongan. Ya, ini karena undang-undang ini tahun 60 ya tentang kepemilikan hak atas tanah, bisa jadi nanti dibicarakan antara antar golongan, misalnya antara pribumi, timur asing ya. Ingat ya dulu pasal 131 IS ya, Politik Hukum Nasional ya kan. Ada penggolongan penduduk Indonesia ya. Ada bumi putra, ada timur asing ya kan. Ini kan bagian dari antar golongan. Bagaimana kalau orang asing itu katakanlah membeli tanah di Indonesia, bisa apa tidak? Nanti akan kita pelajari untuk materi-materi berikutnya. Ya, siapa yang berhak menjadi pemilik? Ya, nanti akan kita pelajari nanti ke depan ya. Nanti ini materi perdana ini saya hanya berbicara masalah tentang garis besar, asas, ruang lingkup daripada hukum agraria. Nah, nanti ini sebagai body of knowledge daripada hukum agraria, karena hukum agraria nanti ini sudah menjadi sebuah materi perkuliahan tersendiri ya. Jadi
tidak berbicara atau dibicarakan saja di dalam perdata, kemudian dibicarakan juga di dalam hukum tata negara, ya. Bahkan hukum publik juga membicarakan, di pidana juga membicarakan hukum agraria, misalnya penyerobotan tanah dan sebagainya. Jadi posisi hukum agraria itu, ya kan, itu bisa menyebar, dibicarakan dalam berbagai bidang ilmu dalam hukum, ya, dalam hukum. Nah, sehingga hukum agraria ini bisa menjadi istilahnya objek, ya, objek kajian dalam sebuah ilmu, ya, dalam sebuah ilmu. Kenapa bisa dijadikan sebagai objek? Karena sekaligus ini bagian objek daripada ilmu hukum, ya. Jadi hukum agraria nomor 5 tahun 1960, ya, sebagai hukum agraria nasional, ya kan, ini juga menjadi kajian sekaligus sebagai objek daripada ilmu hukum. Kenapa menjadi kajian? Mari kita lihat, ya, secara formil undang-undang ini sudah diundangkan. Kapan? Tanggal 24 September tahun 1960. Nah, nanti tolong diingat ini ya, 24 September 1960. Karena ini nanti akan menjadi kajian pokok pangkal untuk menentukan status tanah masalahnya. Kenapa saya ulang ini, ya kan? Tanggal 24 September itu akan menjadi pokok pangkal untuk menentukan status hak atas tanah. Kapan dikuasainya? Apakah sebelum adanya Undang-Undang Agraria, sebelum tanggal 24 September tahun 60, atau setelah tanggal 24 September tahun 1960. Ini akan menentukan bagaimana status tanah kita, ya, tanah kita. Nah, jadi secara formal diundangkan. Kemudian secara material, isi daripada materi daripada hukum agraria kita, ini saya bicara sebagai objek kajian ilmu hukum, ya. Materinya sebenarnya merupakan perwujudan atau manifestasi daripada Pancasila, ya, dari Pancasila. Jadi perwujudannya dituangkan. Jadi kalau dalam istilah Hans Kelsen, ya, sedikit teori, sedikit norm, norma dasar dan seterusnya, ya kan, nanti undang-undang lah. Agraria masuk di dalamnya itu. Sehingga kajian daripada sebagai bentuk manifestasi atau perwujudan daripada undang-undang ini, maka ruang lingkup yang tadi saya sampaikan, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya. Kemudian masih dari sisi isi, ya, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini sesuai dengan kesadaran masyarakat hukum kita, hukum adat khususnya, ya, hukum adat khususnya. Ya, sekarang itu kita masih ada draft undang-undang perubahan amandemen atau perubahan undang agraria, tetapi sampai sekarang memang belum diundangkan, sehingga kita sekarang masih undang-undang yang lama, ya kan, yang harus kita kaji, tentu dengan berbagai peraturan perundangan baru yang melingkupinya itu baru, tetapi undang-undang pokoknya tetap undang-undang ini, ya, nomor 5 tahun 60. Ya, secara material juga saya pastikan bahwa undang-undang agraria ini adalah memiliki tujuan yang sama, ya, tadi saya ulangi, tujuan sama dengan undang-undang tujuan nasional kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Jadi dari sisi kajian keilmuan, saya ulangi, sebagai objek ilmu hukum, undang-undang agraria itu dapat menjadi sebuah objek, ya, dari kajian ilmu hukum. Nah, memenuhi secara formil maupun material. Kalau dari sisi metodologis jelas sudah memenuhi, ya, memenuhi. Saya tidak menjelaskan tentang itu berkepanjangan. Nanti fokus di dalam pertanahan dan hal-hal yang berhubungan dengan tanah saja, ya. Ini sebagai ruang lingkup nanti akan saya sampaikan dalam hukum agraria. Nah,
berangkat dari posisi daripada hukum agraria itu, ya, maka sifat hukum agraria dua, privat dan publik, kan begitu. Privat artinya dalam hukum agraria bersifat keperdataan, menyangkut hubungan hukum antara orang per orang, privat. Publiknya bagaimana? Negara ikut campur di dalam keagrariaan tentang pertanahan. Yang tadi saya sampaikan, bisa nanti masuk wilayah dalam hukum administrasi negara. Bahkan bisa juga ketika ada penyerobotan tanah misalnya masuk lingkup dalam hukum publik pidana. Bisa jadi. Jadi berbicara hukum agraria khususnya tentang pertanahan, ini nanti akan sangat kompleks. Ya, jadi kalau sudah sengketa tanah itu, orang itu akan mati-matian untuk membela. Negara pun sama, privat pun sama. Kalau orang Jawa bilang, sedumuk bathuk senyari bumi, sejengkal tanah pun tidak akan dilepaskan, kan begitu. Artinya ada nilai bahwa tanah itu ada keterikatan. Sehingga sengketa-sengketa yang muncul dalam pertanahan itu ya banyak sekali, bisa jadi perbuatan melawan hukum, bisa jadi banyak hal, ya, tentang hukum agraria. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana hubungan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dalam konteks hukum agraria lah maksudnya, dalam konteks undang-undang agraria. Nah, hubungan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya kan, itu punya hubungan kebangsaan. Artinya apa? Kalau dalam tujuan tadi saya sampaikan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Bangsa Indonesia itu mempunyai kesadaran, mempunyai komitmen untuk mempertahankan yang namanya tumpah darah itu, ya, atas nama bangsa Indonesia. Jangankan kok diambil negara lain. Perbatasan itu ketika diambil dari negara lain bisa dikonflik, itu berkepanjangan. Ya, ini teori ya. Ini terlepas nanti di beberapa isu-isu yang muncul, nanti akan saya bahas tersendiri, ya kan? Ada menjual pulau, ada ini akan saya jelaskan nanti kenapa kok seperti itu. Tapi prinsipnya bangsa Indonesia tidak rela apabila bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam itu, artinya dalam konteks hukum agraria itu dikuasai orang lain. Kita akan bela mati-matian itu. Harga mati lah, ya, harga mati. Untuk membela daripada tanah air itu, ya. Harga mati. Ya, terlepas nanti ada orang-orang atau oknum ya yang memanfaatkan keadaan, ya kan. Nanti akan saya bicarakan tersendiri, ya. Tidak bicara ini, kita masih berbicara masalah ruang lingkup atau garis besar daripada hukum agraria kita. Yang kedua, ada hubungan kebangsaan. Yang kedua, ada hubungan pribadi dengan tanah. Jelas itu. Orang secara pribadi itu diberikan keleluasaan oleh negara untuk mempunyai hak atas tanah. Ya tentu pribadi ini adalah orang, kalau dalamnya WNI lah, nanti saya jelaskan sendiri, warga negara Indonesia. Nah, pribadi artinya apa? Kita contohkan aja lah. Ketika tanah kita pribadi dirusak, ada orang memasuki pekarangan kita, tentu ada ikatan, itu tanah saya. Jangan digunakan macam-macam. Nah, misalnya begitu. Kita bisa mewakafkan, menjual, membeli. Ikatan ini sangat kuat sekali dengan tanah orang itu. Jadi saking kuatnya dengan tanah, dia masih istilah orang kita itu rumongso handarbeni, ya, ikut memiliki, ya, rumongso hangrukepi. Ya.
Jadi falsafah-falsafah ini bisa membangkitkan bahwa tanah yang menjadi hak pribadi kita itu, ya, itu menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Maka tadi saya contohkan, kadang-kadang orang itu sengketa itu karena tanah. Jadi ini hubungan pribadinya. Bangsa ada hubungan dengan tanah, atau apa namanya itu berhubungan berkaitan. Nah, hubungan bara pleska, ya, saya saja biar mudah, bara pleska saja lah. Ya. Ada hubungan organisasi atau pemerintah. Artinya apa? Pemerintah itu ikut campur di dalam menentukan keberadaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam atau bara pleska. Nah, berkaitan dengan hubungan organisasi atau pemerintah ini, maka nanti pemerintah negara itu semua yang menguasai negara loh ya. Bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ingat ya, negara yang menguasai. Sehingga berangkat dari itu, maka berkaitan dengan tanah, kewenangan pemerintah, ya, maka pemerintah itu dapat menentukan macam-macam tanah yang diberikan kepada masyarakat. Karena semua penguasaan pemerintah, penguasaan negara. Negara kan ada pemerintahan yang mengatur. Sehingga bisa menentukan, oh ini diberikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya. Terlanjur pemerintah ya tentu berdasarkan sebuah mekanisme atau proses, ya, proses. Artinya negara pemerintah bisa menentukan itu. Oh ini tak berikan, saya izinkan untuk hak pengelolaan. Ini hanya hak pakai saja. Dan seterusnya tentu dengan berbagai macam persyaratan, ya, persyaratan. Yang tentu nanti akan dijelaskan sendiri. Jadi ini masih berbicara body of knowledge, sehingga saya tidak menjelaskan secara rinci. Nanti rincian tentang materi ini akan saya jelaskan berikutnya, ya. Ini membahas pokok-pokok bahasan yang nanti akan saya sampaikan. Ya. Berkaitan dengan organisasi juga, pemerintahan juga. Negara itu mengatur kekayaan yang dapat diambil, ya. Diambil. Maksudnya dimanfaatkan lah, ya, dimanfaatkan oleh negara. Misalnya di dalam tanah, misalnya ada tambang dan sebagainya, maka negara itu mengatur ya, bukan negara. Kenapa mengatur? Karena negara menguasai. Jadi saya tidak mengatakan negara memiliki loh ya. Menguasai itu belum tentu memiliki, ya. Memang ada yang dimiliki negara, nanti akan saya jelaskan tersendiri. Tapi prinsipnya negara menguasai hak atas tanah. Berikutnya adalah merencanakan penyediaan tanah untuk kepentingan nasional, perluasan tanah pertanian, dan seterusnya. Jadi kalau dipandang perlu, ya, pemerintah itu berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan nasional, nanti mengatur, ya. Nanti yang mengatur itu pemerintah negara. Kita tidak bisa kemudian menguasai tanah seenaknya tanpa ada pembatasan. Ada batasannya. Ya. Kapan mengelola, kapan menggunakan, dan sebagainya. Ya. Masih berkaitan dengan pemerintah, karena pemerintah yang merencanakan terhadap penyediaan untuk kepentingan nasional, kepentingan umum, perluasan tanah pertanian, dan lain-lain, maka pemerintah juga bisa katakanlah mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum. Ya, nanti bisa dibaca pasal 18 itu nanti ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau yang mengambil tadi pasal 8 nanti akan saya ulangi lagi, secara rinci akan saya jelaskan. Dan negara juga bisa menerima kembali tanah-tanah yang terlantarkan, jadi bisa mencabut
untuk kepentingan umum tentang bagaimana mekanisme pencabutan tanah. Nanti akan saya jelaskan tersendiri ya. Karena ini panjang soalnya. Tidak mungkin saya menyampaikan materi ini sekali ini, tidak. Ini ada beberapa kali yang nanti akan saya saya uraikan ya. Di mencabut untuk kepentingan umum, kemudian menerima kembali tanah yang diterlantarkan ya. Jadi ini berkaitan dengan prinsip dasar ya, prinsip dasar terhadap tadi hubungan kebangsaan. Nah, sekarang akan saya sampaikan tentang bagaimana dasar-dasar kenasionalan daripada Undang-Undang Pokok Agraria itu. Bisa mengatakan hubungan kebangsaan, pribadi, pencampur campur. Lalu di mana nasionalnya atau kenasionalan daripada Undang-Undang Pokok Agraria itu? Ya. Dasar kenasionalannya ini saya sampaikan tentang prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip daripada kenasionalan daripada Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, penegasan bara pleska bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya kan, merupakan satu kesatuan tanah air dan bangsa. Ya, bisa dibaca dalam pasal 1 Undang-Undang Agraria kita. Ya, penegasan bara pleska itu merupakan satu kesatuan ya, tanah air dan bangsa. Yang kedua, pengakuan bangsa Indonesia bahwa bara pleska, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak mengklaim hasil perjuangan kita saja, tidak. Bahkan dalam pembukaan juga disebutkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sama. Dalam Undang-Undang Agraria juga begitu. Jangan dianggap bahwa kita memperoleh ini hanya perjuangan kita saja, tidak. Tetapi ada Tuhan ya, yang ikut andil, ikut memberikan karunia-Nya. Jadi pengakuan kita mengakui bahwa tanah air kita itu tidak semata-mata perjuangan kita ya, tetapi juga atas karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar kenasionalan ya. Jadi Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia, oleh karena itu di tanah kita, bumi air kita itu bisa kita isi ya, dengan cara mengisi memanfaatkan, menggunakan ya sebagaimana mestinya. Yang ketiga, hubungan bara pleska bersifat pribadi. Artinya apa? Hak-hak individu itu juga diakui oleh hukum agraria kita, hukum nasional kita. Jadi tidak hanya bersifat nasional saja. Ya. Ini kaitannya dengan yang keempat, negara menguasai hak atas bara pleska, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Jadi nanti bisa dibaca dalam pasal 2 ya nanti ya, pasal 2 Undang-Undang Agraria. Ini prinsip-prinsip dasar ya, kenasionalan daripada Undang-Undang Pokok Agraria. Karena ini prinsip dasar, jadi harus dipahami sehingga nanti ketika kita belajar ini ya kan, satu prinsip-prinsipnya. Oh ternyata negara itu hanya menguasai, hak pribadi diakui. Nah itu maksudnya. Jadi nanti kita sebagai sebuah kajian keilmuan, kita akan mudah untuk nanti mengkaji di tahap-tahap berikutnya. Yang kelima, hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hanya ya, hak milik atas tanah. Yang lain tidak bisa. Ya. Yang boleh itu ya orang Indonesia. Artinya
warga negara Indonesia, ya terlepas nanti ada isu nanti yang saya jelaskan sendiri ya, ada isu jual pulau dan sebagainya, nanti akan saya jelaskan. Tapi prinsipnya yang bisa memiliki hak atas tanah itu adalah hanya warga negara Indonesia. Berikutnya yang ke-6, ya kan, prinsip dasarnya hak ulayat diakui, hak-hak adat diakui oleh undang-undang agraria kita, oleh undang-undang nasional kita dalam undang-undang agraria. Tetapi dengan syarat, satu, sepanjang kenyataannya masih ada. Ya. Yang kedua, pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, di dalam melaksanakan daripada hak ulayat tadi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi hak ulayat diakui dengan catatan, dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini prinsip-prinsip dasar ya, jadi harus dipahami dulu. Jadi nanti ada kasus tanah adat dan sebagainya, nanti akan saya jelaskan tersendiri, materi tersendiri ya. Ya prinsipnya ada pengakuan. Prinsip yang berikutnya terhadap hak agraria itu laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Jadi tidak diskriminatif, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, saya ulas lagi tentang posisi hukum adat. Ya. Hukum adat. Nah, hukum adat itu sebagai dasar utama keberadaan undang-undang agraria kita, keberadaan hukum agraria kita. Jadi utamanya dari hukum adat sebenarnya. Ya. Nah, bahkan ketika di dalam undang-undang nanti di hukum adat itu bisa sebagai dasar utama, bisa juga sebagai pelengkap. Artinya melengkapi ketika belum diatur dalam undang-undang agraria, kita melengkapi undang-undang agraria. Jadi memang karena sumber utamanya undang-undang kita, sumber utama dari hukum agraria kita itu sebenarnya dari hukum adat, ya. Kemudian disanir, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, ya kan, dimasukkan, ya kan, jadi menjadi sumber di dalam hukum adat kita lah. Sebagai dasar utama dan sebagai pelengkap daripada hukum agraria, yang diambil apanya dari hukum adat? Yang diambil dari adat itu hanya asas konsepsi, ya, asas-asasnya, asas-asas daripada hukum adat tadi loh, ya, konsepsinya, lembaga hukumnya, dan sistem hukumnya. Ya. Contoh, konsep hukum adat bahwa bumi, air, ruang angkasa itu bersifat religius magis. Ada ikatan, ya, ada ikatan. Kemudian misal lagi hak ulayat hanya menguasai, tidak memiliki misalnya. Di penguasai hukum adat itu ulayat dikuasai oleh masyarakat adat tidak dapat dimiliki, artinya hanya penguasaan saja. Pemiliknya nanti akan diatur oleh negara ikut campur, ya, ikut menentukan. Tapi prinsipnya hak ulayat diakui ya oleh negara. Kemudian misalnya di dalam hukum adat ada juga misalnya hak perorangan diakui. Di hak perorangan itu diakui oleh hukum apa istilahnya itu agraria kita. Jadi tidak hanya kolektif saja. Nah, yang perlu dipahami adalah dalam konsep hukum adat, ya, bahwa di dalam hak individu itu selalu melekat hak masyarakat. Kalau dalam undang-undang agraria tanah berfungsi sosial kan pasal 6 ya nanti dibaca. Jadi tidak bisa kalau dalam hukum adat kita itu ini milik saya pribadi, tidak bisa gitu, tapi ada fungsi sosialnya. Ketika untuk kepentingan umum, ketika untuk kepentingan masyarakat adat, maka dia akan melepaskan sebagian, merelakan demi kemanfaatan dan kesejahteraan daripada masyarakat.
Di tanah berfungsi, diakui betul. Jadi tanah kita itu kita memang diakui kepemilikan pribadi, tetapi tetap berfungsi sosial, ya. Sosial kepentingan masyarakat maksudnya. Asasnya gotong royong, ya. Asasnya gotong royong artinya kebersamaan lah, kebersamaan. Ya. Ya memang ada perbedaan dalam hukum adat kita, perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat asing. Ya. Misalnya dalam hukum adat kita, orang asing tidak boleh memiliki hak atas di Indonesia, maka dituangkan dalam undang-undang agraria kita ada. Tidak boleh orang asing memiliki hak atas tanah di Indonesia, memang dilarang. Lah. Ini prinsip-prinsip dasar ya yang nanti akan kita pelajari ke depan ya. Jadi ruang lingkupnya nanti ya saya sampaikan, ini hanya berbicara masalah pertanahan dan hal-hal yang berhubungan dengan tanah. Ya, dan nanti prinsip-prinsipnya sudah saya jelaskan. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih rinci, membahas mulai pokok bahasan dari pokok bahasan yang satu dan pokok bahasan yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.